Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260101. Jadi ini adalah pertemuan 0102 ya, atau ya sebut saja pertemuan kedua kita ya. Jadi pada pertemuan 0102 ini kita mau eh, ngebahas sedikit ya konsep dasar dari topik algoritma dan struktur data. Sebelum kita menjelajah lebih jauh topik ini ya. Jadi kita mau ulangi sedikit ya terkait definisi singkat dari algoritma dan struktur data yang sudah kita bahas di pertemuan 0101 kemarin. Jadi kita ulangi sedikit ya. Apa itu algoritma? Nah, jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan struktur gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Bayangkan algoritma itu seperti resep masakan. Ada langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan agar menghasilkan masakan yang enak gitu ya, dan juga dapat kita santap tentunya ya. Nah, sama seperti resep, algoritma harus memiliki kriteria berikut ya. Nah, jadi eh, yang pertama itu ada langkah yang jelas dan nggak ambigu. Nah, artinya setiap langkah itu harus jelas gitu ya. Kayak di langkah pertama ya, step pertama itu ngapain gitu ya. Misalnya kalau kita pengen bikin nasi goreng, langkah pertama itu ya siapin siapin bahan-bahan dulu nggak sih gitu ya. Nah, terus langkah keduanya ngapain gitu ya. Misal potong-potong bawang merah, bawang putih gitu kan. Nah, jadi harus jelas gitu ya, kayak langkah ke satu itu ngapain gitu kan. Nah, langkah kedua itu ngapain ya, harus jelas gitu ya. Nah, kemudian urutannya juga harus logis gitu ya. Nah, jangan ini ya, jangan lompat-lompat gitu ya. Kayak misalnya apa namanya, langkah pertamanya itu motong bawang merah dan bawang putih. Setelah itu langkah keduanya baru siapin bahan-bahan. Nah, itu kan kayak kebalik gak sih gitu ya. Harusnya nyiapin bahan-bahan kan di langkah pertama dulu nggak sih gitu ya, biasanya ya. Nah, tapi ini malah eh, ditaruh di langkah kedua gitu ya, kayak nggak logis aja gitu ya. Kayak apa namanya, logikanya gimana kita mau mengeksekusi kalau bahan-bahannya aja belum ada gitu ya. Kita mau motong bawang merah, kalau bawang merahnya nggak ada, ya apa yang mau kita potong gitu ya. Nah, jadi harus jelas gitu ya, harus urutannya tuh ya logis lah gitu ya. Nah, terus input dan outputnya juga harus terdefinisi dengan jelas gitu ya. Nah, misalnya input ini bahan-bahannya gitu ya, bahan-bahan yang kita perlukan gitu ya, sedangkan output itu adalah hasil akhir yang kita targetkan. Misalnya kita pengen bikin nasi goreng gitu ya. Nah, nasi goreng itu adalah outputnya gitu ya. Nah, sedangkan bahan-bahannya ya atau inputnya ya, nah itu berupa nasi ya, bumbu-bumbu ya segala macam. Nah, itu harus terdefinisi dengan jelas gitu ya, dan juga harus logis juga gitu ya. Misalnya kita kan pengen bikin nasi goreng gitu ya, tapi bahan-bahan yang kita siapkan itu nggak ada nasi gitu ya, kan kayak aneh gitu kan. Nah, kita mau bikin nasi goreng tapi kita nggak ada nyiapin nasinya gitu ya. Nah, kayak aneh gitu kan. Nah, jadi pastikan harus terdefinisi dengan jelas dan juga logis gitu ya. Inputnya tuh, input yang diperlukan itu juga apa ya, input yang disiapkan itu harus sesuai gitu ya dengan apa sih yang pengen kita capai gitu ya. Kalau pengen nasi goreng ya, ya udah berarti kita harus eh, siapin nasi gitu ya, nasi putihnya gitu ya. Jangan kita apanya cuma pengen doang gitu ya, pengen nasi goreng doang tapi nggak mau nyiapin nasi putihnya gitu ya. Nah, gitu ya. Dan juga titik selesainya juga harus pasti gitu ya. Nah, bukan kayak kerja terus ya, melangkah terus gitu ya tanpa ujung gitu ya. Nah, kayak contohnya kalau kita bikin nasi goreng itu titik selesainya ya ketika nasi gorengnya itu siap kita santap gitu ya. Nah, jangan apa ya, titik selesainya tuh nggak jelas gitu ya, kayak kita tuh masak terus gitu ya, motong bawang putih bawang merah terus gitu ya tanpa henti gitu ya. Nah, nggak jelas gitu ya kapan selesainya gitu ya. Nah, gitu ya, jadi algoritma harus ada titik selesai yang pasti. Nah, ini sedikit contoh sederhana dari algoritma. Nah, jadi contohnya di sini ada algoritma membuat teh manis gitu ya.
Nah, tadi yang aku kasih contoh tadi itu kan nasi goreng ya. Sekarang kita coba algoritma membuat teh manis lagi ya. Nah, pertama ya, langkah pertama tuh seperti yang udah aku bilang ada nyiapin bahan dulu ya. Di langkah pertama ini siapkan gelas ya, peralatan ya dan juga bahan-bahan ya. Nah, teh celup, gula dan air panas gitu ya. Nah, jadi step pertama ini itu ada ini ya, ada nyiapin bahan dan nyiapin peralatan ya. Nah, bukan malah kebalik ya, malah diletakin di urutan kedua. Nah, itu nggak logis. Kemudian langkah kedua yaitu masukkan teh celup ke dalam gelas ya. Langkah ketiga yaitu tuangkan air panas ke dalam gelas. 4. Diamkan selama 3 menit. Nah, lalu yang kelima, angkat teh celup dari gelas. Nah, 6. Tambahkan 2 sendok gula ya. Ya, nggak harus 2 sendok juga sih. Kalau misalnya males yang manis-manis ya 1 sendok cukup gitu ya. Nah, terus yang ketujuh, aduk hingga gulanya itu larut gitu ya, rata gitu ya. Nah, jangan cuma manis di sebagian doang gitu ya. Nah, kemudian eh, yang terakhir itu teh manis siap diminum. Nah, ini adalah titik selesainya ya. Nah, titik selesainya yaitu ketika teh manisnya itu siap kita minum, siap kita konsumsi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya dan kebayang ya algoritma itu kayak gimana sih kalau di dunia nyata. Nah, sekarang tentang struktur data lagi ya. Jadi apa sih itu struktur data? Nah, jadi struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Analoginya itu kayak lemari atau rak penyimpanan di rumah kita. Nah, berbeda dengan lemari biasa, struktur data itu dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya ya, kayak lemari pakaian itu ada gantungan dan laci gitu ya. Nah, kayak struktur data yang terorganisir gitu ya. Nah, terus juga rak bukunya juga tersusun dengan rapi gitu ya. Nah, biar kalau kita mau nyari buku tertentu itu jadi lebih gampang gitu ya. Nggak acak-acakan. Nah, terus juga kotak mainannya juga dengan pembatas gitu ya. Nah, jadi biar jelas gitu ya. Ini mainannya ini jenis apa gitu kan. Nah, gitu ya. Memilih struktur data yang tepat akan membuat program kita berjalan lebih cepat dan efisien ya, tentunya ya. Nah, gitu. Nah, ini sedikit contoh sederhana struktur data ya. Misalnya kayak antrian di supermarket misalnya. Nah, itu eh, yang datang pertama ya, konsepnya tuh yang datang pertama itu dilayani pertama gitu ya. Nah, itu ya bukan konsep sih, cara kerjanya ya, cara kerja dari antrian gitu ya. Nah, itu disebut struktur data queue gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari juga ya, queue nanti ya. Nah, jadi ini contoh sederhana dulu ya. Kemudian ada tumpukan ya. Nah, jadi tumpukan kayak piring gitu ya misalnya. Nah, piring yang paling atas itu akan kita ambil paling awal gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin kan dari 3 tumpukan piring ya, kita ambil piring yang paling bawah dulu gitu ya, nggak mungkin gitu kan. Nah, nanti piring yang di atasnya nanti jatuh gitu ya, pecah ya kan nantinya gitu ya. Jadi kita ambil piring paling atas aja dulu ya. Nah, piring yang paling bawah itu yang paling belakangan. Nah, itu kurang lebih cara kerja dari tumpukan atau ya kita sebut saja stack ya di sini ya. Nah, ini juga akan kita pelajari nanti ya stack ini ya nanti. Nah, ini contoh sederhananya dulu ya terkait stack. Nah, yang ketiga itu ada daftar ya. Nah, jadi kayak daftar belanja ya. Nah, item itu tersusun berurutan dan bisa ditambah atau dihapus gitu ya. Nah, jadi daftar belanja mingguan atau bulanan kita gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan gitu ya item yang sekiranya itu penting untuk kita beli di minggu ini atau bulan ini gitu ya. Misalnya eh, bulan ini kita mau banyak-banyak masak di rumah gitu ya. Kita males ya kan bulan ini jajan di luar gitu ya. Nah, berarti kita harus tambahkan lebih banyak gitu ya bahan-bahan makanan gitu ya, bahan-bahan masakan gitu ya. Bumbu-bumbu ya segala macam. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya di bulan ini kita lagi males memasak gitu ya. Lagi nggak ada waktu, pengen banyak-banyak jajan di luar aja ya. Berarti kita kurangi gitu ya bahan-bahan masakan gitu kan dari daftar belanja bulan ini gitu ya. Karena ya kalau jarang masak juga gitu kan di bulan ini ya buat apa kita beli banyak-banyak
bumbu gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai list gitu ya. Nanti juga akan kita pelajari ya terkait list ini ya. Nah, ini contoh sederhananya dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang setelah kita mengulang sedikit tentang eh, definisi dari algoritma dan struktur data, sekarang kita beralih ke salah satu framework yang enak banget ya untuk memahami ya konsep-konsep dari algoritma dan struktur data ya. Nah, memahami konsep dan juga cara kerjanya ya. Nah, jadi kita akan kenalan dengan yang namanya flowchart gitu ya. Nah, jadi apa sih flowchart itu? Nah, jadi flowchart itu adalah representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, jika pseudocode adalah cerita tertulis, maka flowchart adalah komik bergambar yang menunjukkan alur algoritma ya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, pseudocode ini apaan? Nah, ini juga akan kita bahas setelah flowchart ini ya. Nah, kita akan bahas pseudocode juga ya. Nah, jadi flowchart ini tuh sangat membantu karena menampilkan alur logika secara visual. Nah, jadi logika yang kita pelajari itu jadi kelihatan gitu ya. Oh, gini loh langkah-langkahnya. Oh, gini loh cara kerjanya. Jadi makin kelihatan gitu ya. Eh, Logika yang kita pelajari itu makin kelihatan. Jadi otomatis kita jadi lebih gampang gitu ya buat membayangkan gitu ya dan juga memahami logika yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, jadi lebih visual aja gitu ya, lebih enak gitu ya dengan adanya flowchart ini gitu ya. Nah, kemudian memudahkan identifikasi kesalahan logika. Nah, karena eh, alur logikanya itu tampil secara visual, kelihatan gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan logika tuh jadi enak gitu ya buat mencari atau mengidentifikasi gitu ya. Yang mana sih yang salah gitu ya. Yang mana sih yang error gitu ya, atau yang mana sih yang sekiranya tuh ambigu gitu kan. Nah, kita enak gitu ya mencarinya tuh enak gitu ya. Buat kita perbaiki kan kelihatan gitu ya. Nah, terus juga membantu memahami percabangan dan perulangan. Nah, karena ya flowchart ini eh, sangat rinci gitu ya. Kalau apa namanya setiap percabangan gitu ya, itu ada cabang-cabangnya gini 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 ya. Jika A maka begini, jika B maka begini. Nah, itu kelihatan di flowchart tuh kelihatan gitu ya. Setiap percabangan tuh bakal kelihatan gitu ya. Langkah-langkahnya gitu ya setiap percabangan. Nah, perulangan pun juga gitu ya. Jadi lebih kelihatan gitu ya percabangan dan perulangannya. Nah, kemudian komunikasi yang lebih efektif antar tim. Nah, jadi ya eh, kita jadi lebih enak gitu ya buat menyampaikan ide atau logika kita gitu ya kepada rekan tim gitu ya. Nggak kesusahan lagi, tinggal pakai aja flowchart gitu ya. Kayak gini loh logika dari aku gitu kan. Nah, sampaikan gitu ya ke rekan tim gitu kan. Nah, nanti rekan tim bakal lebih gampang gitu ya memahami kalau kita pakai flowchart. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada simbol-simbol dalam flowchart ya. Nah, ini nggak kelihatan ya gambarnya ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa coba cari tahu ya. Ini ada yang pertama ada terminator. Nah, ini bentuknya tuh oval ya untuk menandai mulai dan selesai. Nah, jadi flowchart itu dia selalu diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai gitu ya. Nah, pasti ada tulisannya mulai gitu ya. Dan pasti ada juga tulisan selesai gitu ya. Nah, itu namanya terminator. Nah, kemudian ada proses gitu ya. Nah, proses ini itu bentuknya kotak persegi panjang gitu ya. Nah, ini untuk operasi atau ya atau perhitungan tertentu gitu ya. Nah, kemudian keputusan. Nah, ini keputusan ini kayak ternary gitu ya. Kayak ya atau enggak gitu ya. Pilihannya tuh ada dua gitu ya. Ya atau enggak gitu ya. Operator ternary kan kurang lebih gitu ya. Nah, jika ya maka begini, jika tidak maka begini gitu ya. Nah, itu bentuknya adalah belah ketupat ya. Nah, gitu. Kemudian input dan output ya juga ya. Nah, ini bentuknya tuh jajar genjang gitu ya. Nah, untuk memasukkan atau menampilkan data gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman masih belum kebayang, mungkin bisa coba cari sendiri ya teman-teman di internet terminator, proses, keputusan, dan input output ini apa aja ya. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini contoh flowchart ya, menentukan bilangan genap atau ganjil ya. Nah, di sini representasi asli dari flowchartnya nggak ini ya, nggak ada ya. Jadi cuma sekedar langkah-langkah biasa ya. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin sendiri flowchart dari contoh ini ya. Nah, pertama pastinya mulai seperti yang sudah aku bilang ya. Ini di langkah pertama pastinya ada mulai dulu ya. Pasti diawali dengan mulai gitu ya. Nah, ini simbolnya terminator ya. Nah, kemudian eh, yang kedua itu masukkan angka gitu ya. Nah, ini input dari pengguna. Kita masukkan angka ya, angka random gitu ya. Berapapun itu ya. Nah, kemudian kita bakal coba cari tahu gitu ya. Di langkah ketiga, apakah angka yang dimasukkan itu habis dibagi dua ya? Nah, jika iya ya. Nah, jika iya lanjut ke langkah 4 gitu ya. Nah, maka di langkah 4 ini kita tampilkan genap gitu ya. Nah, jika ternyata nggak habis dibagi dua gitu ya, maka kita lewati langkah 4 ini ya, dan langsung ke langkah 5 gitu ya, dan tampilkan ganjil. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau sudah ya, kalau 4 atau 5-nya sudah ya, nah maka kita langsung pergi ke langkah terakhir yaitu selesai gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh flowchart-nya ya. Jadi ini nggak terlalu visual ya, nggak terlalu menggambarkan flowchart ya. Tapi teman-teman bisa coba bikin sendiri flowchart-nya ya dari contoh ini ya. Nah, sekarang waktunya kita kenalan dengan yang namanya pseudocode gitu ya. Nah, ini adalah framework yang bakal kita pakai sepanjang kelas ya. Nah, jadi setiap ya hampir setiap pertemuan di kelas ini ya, kita kebanyakan penjelasan konsepnya itu ya pakai pseudocode gitu ya, penjelasan cara kerjanya gitu kan, suatu algoritma gitu ya. Nah, itu kita pakainya pseudocode gitu ya, bukan pakai flowchart ya. Nah, jadi apa sih pseudocode ini gitu ya? Nah, jadi pseudocode adalah cara menuliskan algoritma menggunakan bahasa yang mirip bahasa manusia, bukan bahasa pemrograman. Tujuannya adalah agar algoritma mudah dipahami oleh siapa saja, terlepas dari bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, jadi pseudocode ini tuh bisa dikatakan cara untuk mengenalkan suatu cara kerja algoritma kepada orang yang belum bisa coding gitu ya. Nah, jadi orang yang belum bisa coding tetap bisa memahami konsep-konsep algoritma melalui apa? Melalui pseudocode ini. Jadi eh, langkah-langkah yang kita tulis ya, algoritma yang kita tulis di bahasa apapun itu ya, misalnya C++, itu diubah jadi bahasa manusia. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, pseudocode. Nah, keuntungan menggunakan pseudocode ya, pastinya lebih mudah dibaca dan dipahami ya. Nah, karena ya bahasanya kan bentuknya bahasa manusia gitu ya. Nah, jadi pastinya lebih mudah dibaca gitu ya, lebih mudah dipahami juga, dan eh, ya intinya lebih enak gitu ya buat dilihat gitu ya. Nggak bikin pusing duluan gitu ya. Nah, kemudian nggak terikat dengan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi kita nggak perlu bisa bahasa tertentu dulu ya untuk memahami suatu algoritma ya. Misalnya teman-teman nggak bisa bahasa C++ ya. Nah, misalnya bisanya bahasa Python ya nggak apa-apa ya. Teman-teman tetap bisa mempelajari berbagai konsep ya, algoritma ya yang kita pelajari di kelas ini. Akan tetapi ya kita apa namanya kita sendiri ya di kelas ini ya, di setiap pertemuannya itu selalu menggunakan bahasa C++ ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak bisa bahasa C++, mungkin teman-teman bisa belajar mandiri aja ya. eh, Melalui pseudocode ini ya teman-teman bisa lah memahami gitu ya konsep-konsep algoritmanya. Nah, tapi teman-teman implementasikan sendiri gitu ya dalam bahasa Python gitu ya. Nah, gitu. Nah, fokusnya pada logika, bukan detail teknis. Nah, jadi pas awal-awal kita eh, mempelajari suatu algoritma, pastinya kita pengen fokus memahami konsepnya dulu, ya nggak? Nah, pasti kita nggak mau langsung tiba-tiba coding gitu kan. Nah, kayak baru
baru mulai belajar gitu kan tiba-tiba disuruh coding buatin ini ya, buatin apa sih? Buatin algoritma sorting gitu ya, misalnya ya. Nah, kayak aneh aja gitu kan, kayak kaget pasti gitu ya kalau disuruh kayak gitu ya kan. Nah, oleh karena itu ya pseudocode ini jadi jawabannya gitu ya, atas kekagetan itu gitu ya. Pakai aja pseudocode jadi daripada kita tiba-tiba langsung coding gitu kan, mending pahami dulu konsepnya melalui pseudocode gitu ya. Nah, setelah kita paham gitu kan, oh cara kerjanya gini ya kan. Nah, nanti kalau pas coding nanti bisa kebayang sendiri gitu ya. Oh, eh apa namanya, setelah langkah ini kira-kira harus diapain lagi gitu ya, data-datanya gitu ya. Nah, biar hasilnya begini gitu ya. Nah, itu nanti bakal kebayang aja gitu ya kalau udah paham logikanya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian memudahkan diskusi dan perencanaan algoritma. Nah, seperti itu ya. Jadi ya enak gitu ya buat diskusi gitu kan, buat merencanakan suatu algoritma atau ya merancang solusi juga enak gitu ya. Nah, jadi setelah kita modif gitu ya algoritmanya gitu ya untuk eh, menyelesaikan suatu problem itu ya, jadi bakal lebih enak gitu ya. Nah, perencanaannya. Nah, ini contoh pseudocode ya. Nah, pseudocode menghitung luas persegi panjang gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini di baris pertama ada mulai ya, tulisan mulai, dan baris terakhir itu ada selesai. Nah, berarti pseudocode ini ya mirip-mirip aja dengan flowchart ya. Nah, tapi bedanya pseudocode ini tuh bentuknya tuh tulisan gitu ya, sedangkan flowchart itu ya visual gitu ya. Nah, gitu. Nah, pertama-tama kita mulai dulu, kemudian masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar. Nah, hitung luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Nah, jadi panjang dikali lebar berapa ya. Nah, itu hasilnya dilempar ke luas sini ya. Nah, hasilnya disimpan ya, maksudnya disimpan ya di luas sini ya. Nah, terakhir kalau sudah disimpan ke luas, datanya sudah tersimpan di luas ya, baru kita tampilkan hasil luas. Nah, hasil luasnya berapa gitu ya. Nah, kalau udah tersimpan gitu kan. Dan setelah tampil ya kan baru selesai gitu ya. Nah, gimana? Pasti teman-teman lebih gampang gitu ya memahami teks ini gitu ya, daripada teman-teman langsung disajikan ya eh, kode ya, kode dalam bahasa C++ misalnya ya. Pasti teman-teman lebih enak membaca yang ini gitu ya. Nah, gitu. Makanya pseudocode ini ya bisa dikatakan cara yang enak banget gitu ya untuk memahami berbagai konsep dalam algoritma dan juga struktur data. Nah, semoga teman-teman kebayang ya dengan pseudocode ini, karena pseudocode ini yang akan kita pakai gitu ya, framework ya yang akan kita pakai gitu ya dalam setiap pertemuan yang ada di kelas ini gitu ya. Nah, oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, oke, aku rasa eh, sampai sini saja pertemuan 0102 kita ya. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.